Oke Pak, Eh, mungkin sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya ya Pak, boleh Bapak ceritakan lagi sebelum Bapak menjadi mandor atau supervisor di sini kan pasti ada tahap-tahapannya itu Pak. Boleh diceritakan Pak gimana supaya mungkin kita bisa belajar juga dari Bapak. Ya mas, yang pertama dulu saya masuk di sini ya karyawannya belum banyak mas. Dulu itu sekitar orang 8. Gudangnya masih gudang selatan sana. Gudang gudangnya kan ada 3 loh. Gudang ini gudang utara, gudang telur sama gudang selatan. Nah waktu itu masih karyawan sekitar 8, 9 saya sama Pak Indro sama Bu Wiwi yang punya perusahaan. Nah saya itu masuk sekitar sekarang 10 tahunan. Tapi mulai awal itu saya ini bagian bersih awal mulanya ya bersih ngedoli eceran itu orang beli 5 kilo 10 kilo 1 sak 2 sak paling banyak paling 1 ton 2 ton itu awal mulanya. Terus lama-kelamaan jalannya dengan waktu saya bantu pengecekan bahan datang itu Pak Indro terusnya itu membantu jika ada barang datang saya suruh belajar ngecek bahan jagung, karak, atau satu atau baby itu saya suruh belajar kalau Pak Indro nya nggak ada. Terus berjalannya waktu 1 tahun 2 tahun 3 tahun nah karyanya tambah lagi yang 8 tuh orangnya ke sini tambah lagi karyawan tambah orang 6 khusus bagian pengiriman. Nah selanjutnya itu setiap gudang itu dikasih kepala kerja. Nah mulai itu saya diangkat jadi mandor. Nanti gudang utara itu kepala kerjanya Pak Eko, gudang selatan itu Mas Bune. Nah semenjak itu saya diangkat jadi mandor. Berarti kan sampai sekarang nih Pak, gudang itu ada 3 berarti ya? Ini ada ketiga mas. Berarti tiap gudang itu punya kepalanya masing-masing. Ya punya ada kepala kerjanya sendiri. Jadi saya kalau ada masalah apapun saya negurnya pertama kepala kerja. Oh ke sana Pak Bune itu kirimannya kok nggak selesai, kenapa, ada masalah apa, apa armadanya kurang, apa tenaganya kurang, itu komunikasi sama saya. Selanjutnya juga begitu, kepala kerja komunikasinya sama saya, oh mas ini Pak Gun ini motornya kurang, tenaganya banyaknya nggak masuk. Nah nanti saya bantu carikan armada menyewa atau pinjam, itu saya yang bantu. Kalau tenaga kerjanya banyak yang nggak masuk, saya juga bantu carikan tenaga kerja bukan kirim. Kalau sini juga ini ada Pak Eko itu ada bongkaran itu kan saya yang ngeceki, dan jika ada kendala masalah tenaga kerja itu saya tetap bantu semua. Tenaganya naikkan barang atau bongkar itu kalau sudah nggak kuat nggak bisa bongkar nggak bisa naikkan, carikan tenaga kerja. Jadi kalau secara struktur ya Pak, itu Bapak itu berarti di atas 2 orang kepala ini. Di atas kepala kerja itu. Oh, itu. Jadi untuk tugas keseharian itu berarti apakah perlu Bapak ikut campur dalam kegiatan mereka per hari itu atau cuma hanya melihat kinerja gitu? Ya saya cuma melihat kinerjanya kepala kerja. Karena di sini ada kendala tenaga kerja kurang, saya yang bantu carikan. Kalau di bagiannya Pak Bune bagian pengiriman ada kendala armada tadi tenaganya kurang, saya juga bantu carikan. Kita bekerjasama antara kepala kerja sama saya itu bekerjasama, komunikasi yang baik, bisa jalan lancar perusahaannya. Pekerjaan hari ini harus selesai. Jadi komunikasi itu memang penting ya Pak. Selain di kehidupan sehari-hari, di sini itu sangat penting ya Pak. Sangat penting. Apakah pernah ada miskom antara Bapak dengan kepala bagian atau dengan karyawan gitu? Ya sama, kalau dalam kerjaan itu pasti ada, itu nggak mungkin nggak ada. Tapi kan kita menyikapinya itu harus dewasa, harus kita itu sama siapapun itu sebenarnya komunikasi baik, kita pendekatan ngomong itu penting, enak didengar. Istilahnya kita itu tadi komunikasi
dengan nada bicaranya baik, orang pasti nggak marah. Tapi kalau kita itu keras sama orang itu kan orang Nada terus tinggi. ada tinggi itu. Nah Pak, lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Kan saat ini nih kan kelihatan di mata ya Pak, kalau teknologi ini kan lagi mekar-mekarnya ya, lagi banyak-banyaknya. Nah menurut Bapak sebagai mandor, bagaimana Bapak bisa mengatasi karyawan Bapak yang tidak menerima teknologi ini Pak? Maksudnya tidak mau menerapkan teknologi. Kalau nggak bisa merekam teknologi ya capek sendiri mas. Misalnya contohnya ya, di sini sebelum kita punya teknologi nyampur pakai mixer itu ya, itu dulu manual mas, pakai pacul, pakai sekrop. Itu lebih sakit, lebih sengsara ini. Belum debunya, itu dampaknya ke kesehatan. Ini sudah kerjaan di sini sudah paling enak loh mas. Ini ada mesin teknologi mixer itu sudah enak. Dari segi kesehatan aja debu itu nggak ada keluar. Baik, cuma untuk penggilingan jagung atau karak itu cuma bising di sini. Kalau di mixer nggak ada bising, cuma ya sedikit ada debu, mungkin nggak seperti dulu manual. Makanya kalau saat ini itu orang-orang kerja di sini sudah paling enak untuk saat ini. Karena sebenarnya kan sudah pakai mesin otomatis. Untuk lingkungan udara itu nggak setercemar dulu gitu ya. Berarti saya nggak ada gap teknologi ya Pak, karena terbantu juga kan. Iya sangat terbantu mas. Tapi apa ada ya orang-orang dulu yang apa? Ini buat apa sih kok ada mixer? Nah, itu pada menerima dengan belajar untuk memakai, apa ada penolakan gitu? Justru Gus karyawan sangat senang diberikan mixer itu, terbantu dari segi semuanya, tenaga, kesehatan itu sangat terbantu. Jadi mempermudah lah proses penyampuran itu lebih mudah, waktunya lebih cepat, sangat membantu sekali dengan teknologi yang saat ini dipakai untuk bidang ini. Saat ini sangat membantu. Soalnya bukan manual ya Bang. Ya manual mesin mas, nanti Mesin yang kerja. masukkan juga langsung masuk mixer dicampur, jadi tinggal bangun kesan. Dan lihat manual, masih nyekropi, nyampur, mancul, kucing ada, kan prosesnya lama. Banyak proses Banyak kerja proses gitu. kerja, banyak tenaga yang dibutuhkan. Kalau nggak tenaga nggak fit nggak kuat mas. Masalahnya di sini nyampur sak. Itu memang zaman-zaman perang lah. Perang dengan fisik, mental dan lain-lain. Prosesnya lebih cepat. Jadi mangkas waktu banyak gitu ya. Banyak keuntungannya. Nah Pak, di gudang sama di kandang kan pasti kan ada sisa pakan dong Pak, atau kotoran ternak. Nah, apakah Bapak sebagai mandor itu memanfaatkan limbah tersebut Pak? Jadi dibuat inovasi sehingga dibuat apa gudang apa? Kalau untuk sisa gudang di sini memang paling belum bisa membuat pupuk kompos. Ya, karena gudang terpaksa yang nggak bisa dipakai saya buang di tempat sawah saya. Kalau untuk kandang itu Pak Indro kan punya inisiatif membuat kolam. Nah, terus untuk limbahnya ayam petelur itu dimakan lele. Nah, terus nggak terbuang lah. Nggak sebenarnya dampaknya ke lingkungan nggak sebenarnya sedikit. Bahkan kalau nggak di kolam itu kan tahu nanti tangganya, lingkungannya terganggu dengan laler, dengan bau, banyaklah apa itu pencemarannya kalau tidak ditimbang kita apa itu peternak ayam petelur itu. Tapi dengan sawahnya ada di kolam itu kan lebih menguntungkan. Lilenya nanti bisa dijual, bisa untuk ganti pakan, itu ada untungnya untuk sendiri kan, selain mengurangi pencemaran. Bagaimana cara Bapak memprediksi kecukupan kapasitas kandang di musim kedepannya Pak? Bisa nggak diprediksi kira-kira Pak
untuk kandang? Pakannya atau diusinya? Stok pakannya, iya. Kalau kapasitas ternak Pak Indro ini kan masih sedikit mas, itu sangat mudah. Mudah ya? Iya. Kapasitasnya kan masih sedikit, kecuali Pak Indro itu punya 100.000 ayam. Nah itu kita harus mempersiapkan, misalnya menyiapkan lebih dari cukup. Tapi lah kalau kapasitasnya masih di bawah 10.000, kita sangat mudah. Kita memprediksi makanan, selain stok pakan itu sangat mudah sekali. Kenapa? Nah itu pakannya itu satu hari itu cuma ayam 3.000 itu sekitar 200 Per hari. satu hari. Berarti kan kebutuhan dalam 1 bulan kan tinggal kalikan. Nah sedangkan gudang sini belanjanya kan 1 hari bisa 3 sampai 5 rit, 30 sampai 50 ton datang katul. Nah, kalau jagung tuh paling nggak banyak, jagung paling seminggu 1 ton, 1 rit 2 rit. Tapi kalau katul stok cukup kalau untuk kapasitas dari Pak Ibu dan dari Jakarta itu masih stok pas. Stok sentrat maupun makan. Nah Pak, kalau boleh tahu, kalau di gudang ini atau di kandang itu pernah nggak ada pekerja harian Pak selain karyawan? Jadi misal kayak lagi overstock terus membutuhkan pekerjaan tambahan, jadi sewa orang pekerja harian, itu pernah nggak? Kalau di sini untuk stok untuk kandang itu nggak ada mas. Nggak ada ya? Nggak ada, kecuali kalau saya membutuhkan orang luar selain karyawan sini itu untuk bantu tempat di pengiriman sama bongkar muat. Tapi kalau biasa itu saja. Kalau karyawan apa itu kandang atau gudang itu saya cukup orang harian. Orang harian saya kan cuma 10 mas. Nggak mungkin kurang. Cukup. Nah, menurut Bapak ini sebagai mandor, Pak, seberapa penting sih koordinasi Bapak dengan pihak luar seperti kayak pemasok atau dokter hewan atau tim logistik dan lain sebagainya? Koordinasi dengan baik. Ya sangat penting mas. Sebenarnya untuk pakan ya, satu maupun sentral itu sangat penting. Masalahnya kalau kita nggak ada koordinasi, kita nanti nggak bisa stok. Kita nggak stok nipis, kita diam saja, kita nggak info mas. Sektor saya stoknya sekian, saya ambil ada enggak lah. Kalau kita nggak ada komunikasi, kita nanti bisa nanti kita nggak bagian. Sebenarnya itu pola itu kita itu sebelum habis kita harus komunikasi sama supplier. Oh, stok pola saya habis, stok saya habis, gimana ini, kapan datang, kapan saya bisa ambil, lah seperti itu. Komunikasi khususnya sentral. Kalau kantor sama juga, kantor itu kita terus komunikasi. Jadi tiap hari itu stok saya sekian, saya kesana barangnya ada enggak, kalau nggak ada carikan yang lain. Itu tetap sangat penting komunikasi sama distributor atau supplier. Nah Pak, area peternakan sama gudang kan pasti juga punya resiko ya Pak. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, kayak sebelum ada mixer ini, itu kan ada yang debu ya. Nah, saya mau tanya ini Pak, kira-kira perbedaan sekarang dengan dulu sebelum ada mixer dan sekarang ada mixer, itu Bapak sebagai mandor itu gimana Bapak mengatur mendesain alur kerja Pak, biar ada safety gitu, dengan yang dulu belum ada mixer dan sekarang ada mixer? Sebenarnya dulu kita tetap pakai masker mas. Mulai dulu kan tetap dioptimalkan, sekarang itu pakai keselamatan kerja, masker, terutama masker. Kedua, kalau kerja atau pakai mesin ya seperti yang ini, itu harus hati-hati. Masalahnya di sini kan pakai mesin, nanti kalau kerja kita sambil tawaan ambil guyon, nanti resikonya kan bahaya. Maksudnya kan mesin itu kan berputar. Nanti kalau dulu ada kejadian sebelum ada safety itu, saya kasih besi itu masukkan kartu itu kan dimasukkan mesin tuh mas. Itu kan ada yang nggak dikasih besi, jadi kakinya masuk, nggak pernah terjadi kakinya masuk. Nah itu kan sangat merugikan karyawan, sangat merugikan keluarga. Itu makanya safety-nya saya tetap bantu, saya kasih besi biar untuk keselamatan kerja.
manual tuh untuk kecelakaan kecil banget, saya pakai manual, pakai pacul, pakai scroll. Hasilnya itu ya. Kalau di sini pakai mesin seperti itu sangat bahaya kalau kita kerja itu tadi sambil buyur sambil nanti nggak tahu tangannya masuk atau pisaunya masuk, tangannya masuk, kan resikonya banyak. Makanya kan saya mesti komunikasi, saya kasih masukan kerja hati-hati, pakai masker, pakai alat kerja, pakai. Berarti alat mixernya ini besar ya Pak? Besar, kapasitas 2 ton mas, 2 ton. 2 ton satu mixer, Satu mixer ada berapa mixer Pak? 2 ini, 2 berarti 4 ton. 4 ton. Itu total semua berapa berarti isinya? Mixernya peluru semua. Di apa? Di bidangnya ini sama yang lain. Kalau di bidang selatan itu khusus giling karak, jagung, ampok, katul punya 2 ini. Ini 2 di sana. Jadi 4 total berarti. Nah ini Pak, bagaimana sih Pak cara Bapak menanamkan rasa bangga ke pekerja bahwa hewan ternak yang sehat dan pakan yang berkualitas tinggi itu yang mereka kelola itu kontribusi penting buat perusahaan. Jadi bagaimana cara Bapak menanamkan rasa bangga di mereka itu bagaimana Pak? Menanamkannya kita harus tadi pertama komunikasi yang baik, kedua kita harus sampai menyenangkan peternak. Maksudnya kalau nyampur harus ini kenapa? Kadang kan kita itu kalau nyampurnya asal-asalan mas, itu kan nggak bisa jaga kualitas, itu nanti ternaknya juga komplain. Jadi saya mengimbau pada karyawan khususnya bagian penyampur sini ya, itu tetap saya usahakan kualitas. Jadi setiap karyawan itu dicek, jadi setiap masukkan barang sebelum dicampur itu harus dicek benar-benar kabelnya baik, tidak jamur, tidak ada nonol, itu kualitas tetap nomor 1. Nanti kalau kita itu kualitas nggak dijaga, nanti ternaknya pindah, nggak mau beli. Kalau kualitas nggak dijaga itu pertama. Yang kedua itu kita itu harus ke peternak itu harus nomor 1 itu apa itu kualitas nomor 1, kedua tepat waktu. Waktu pengiriman ini harus tepat waktu. Banyak pagi istilahnya kita itu mintanya kirim hari ini, harus hari ini dikirim. Bila tidak itu nanti ternaknya juga bisa pindah, bisa nggak beli di sini. Karena apa? Payah makan barangnya yang dikirim tuh nggak datang, nggak sesuai permintaan, baik nggak tepat waktu, padahal sangat nggak baik, kirimannya nggak baik, katanya nggak baik, begitu nanti kan kita dikomplain. Kita harus tetap kita harus komunikasi sama karyawan juga harus gitu kan, kualitas tetap nomor 1, pengiriman harus tepat waktu. Berarti kadang-kadang Bapak ini ya kasih ujian ke karyawan yang Iya, ini. iya. Tapi kita kalau orang mau jualan dibombong, semangat kerja. Kadang ya nanti saya kasih rokok, saya kasih minuman biar semangat. Cukup bos. Kalau Pak, lanjut saya yang bertanya. Saya Bagus ya Pak. Ya. Oke. Sudah kenal ya Pak? Terus sampun. Sampun. Oke, untuk masuk ke tahap terakhir ini untuk pertanyaan pertama yaitu apakah ada, kan di sini tuh setiap bekerja itu pasti ada target dari atasan yang harus dipenuhi ya Pak. Nah, di sini tuh apakah pernah ada tekanan dari atasan atau bahkan dari customer untuk segera menyelesaikan apa yang mereka minta? Itu apakah ada? Ada. Saya minta hari ini telepon ya, besok pagi saya minta kiriman 1 rit. Wow. Jam 12 selesai. Itu harus selesai juga. Wow. Nggak bisa ditunda. Nanti masalahnya itu tadi, itu loh Gus, masalahnya ayam kudu makan baru katanya dikirim jam 12 kan harus dipakan. Hari itu nggak diproses, nggak dikirim ya. Aku mau PT itu kan nggak bisa.
makan jam 1 ya jam sama kudu harus. Oh disiplin berarti. Disiplin. Oh gitu. Nanti kalau nggak disiplin dia pitiknya wis suloyo wisan. Oh. Beda. Jadi ya tetap itu tadi permintaan customer harus tetap dilayani sesuai Mereka minta. saya meminta. Tapi kalau dari manajemen sini itu dari admin atau dari yang mana itu apakah ada tekanan ke bapak? Maksudnya tekanan itu target ini harus siapa ini harus gini. Ya nanti tetap ada Oh. nanti customer ke admin toh. Oh, Admin itu tahu. nanti sampaikan alurnya ke kepala kerja. Lalu itu tadi kepala kerjanya kalau nggak sanggup itu tuh saya komunikasi sama admin. Ya. Kalau nggak kuat ya saya carikan tenaga keluar. Yang lain gitu. Oke. Tapi alhamdulillah selama ini kalau masih jam kerjanya jam normal antara jam 8 sampai jam 5 itu kayaknya masih bisa. Tapi kalau di atas jam 5 ibaratnya Ya. permintaan mendadak Gus. Banyak orang istilahnya kebutuhan makan tuh mendadak untuk besok pagi. Sedangkan hari ini tadi dia lupa nggak minta, nah, mintanya sudah sore. Nah itu kan orang istilahnya tenaga kerja sudah capek nggak bisa. Nah itu Nggak saya bisa. carikan tenaga luar Oh, untuk nyampur ngirim besok pagi. untuk antisipasi gitu ya, Untuk antisipasi. ambil orang luar. Berarti kalau diukur ya Pak, ini membahas tentang karyawan itu tingkat stres mereka itu sampai angka 60% atau 70% tahu nggak? Aku angka stresnya nggak bisa mengukur Gus. Soalnya psikolog ya Pak. Nggak bisa orang itu nggak bisa saya mengukur bisa stres enggak. Sebenarnya kan orang-orang itu kan mintanya refreshing terus setiap 1 bulan sekali atau minimal 5 bulan lah jalan-jalan. Tapi ya kalau kan bisa dilihat kan ini orang ini lelah banget apa enggak apa memang orangnya kayak gitu itu gimana Pak? Ya, sekarang ini karena kebutuhan Gus. Oh. Orang secapek apapun orang itu kan karena kebutuhan keluarga. Orang biarpun orangnya capek tapi kalau sudah sakit itu memang istirahat. Tapi kalau namanya orang Butuh. kebutuhan keluarga itu tetap diusahakan tetap dia bekerja. Berarti ini nasihat Faktor ekonomi. Pak, nasihat apa yang sudah berkeluarga gitu ya? Ya. Ini Ini kan- kan ya harus ini. Karena di sini kan kebanyakan kan sudah berkeluarga, jadi punya tanggung jawab keluarga. Bila sehari aja nggak masuk itu kan ya mikirnya kan panjang Gus. Oh, nanti keluarga saya gimana kan mesti mikir. Jadi kan di sini makanya sistem keluarga. Nanti kalau bisa itu dalam satu bidang satu PT itu kan keluargaan semua. Jadi kan kalau satu kan semua kan jadi saling komunikasi lalu nggak masuk ya saya teleponnya apa nggak pulang mesti gitu. Ya. Lainnya apa? Komunikasi itu mengingatkan yang apa? Yang kita kabari gitu. Ya nggak masuk ke sakit apa ada kepentingan lain kok misalnya ya. Lanjut pertanyaan kedua itu yaitu ini lebih ke peternakan Pak. Kan di peternakan itu kan yang kita hadapi itu bukan manusia kan, melainkan hewan ternak seperti ayam. Nah itu untuk Bapak ke pekerja yang di sana itu untuk menanamkan rasa ini itu harus diperlakukan seperti manusia. Maksudnya dari cara mungkin untuk secara kelihatan itu kan bukan manusia kan dengan manusia. Tapi kan pasti mempunyai apa dan kalau Bapak menanamkan di tempatnya bahwa harus yang manusiawi lah yang dilakukan ketika makan atau kan atau yang lain supaya kan kan ada itu saya pernah dengar ayam itu punya tingkat stres atau ngambek lah nggak pengen mangan gitu. Itu gimana cara Bapak untuk menanamkannya kepada pekerja yang ada di sana? Itu pertama ya saya kita pertama komunikasi yang baik sama pekerja sana. Kalau pertama itu saya menerapkan pertama kebersihan lingkungan itu sangat membantu biar kita nggak stres. Kalau lingkungannya bersih baik kandangnya maupun tempat minum tempat makan bersih itu kita itu nyaman. Tapi kalau lingkungannya sudah nggak nyaman kondusif gitu. nggak kondusif banyak udah apa itu jalannya kotor
kotor, berdebu, makannya sudah kok itu tadi. Kalau semuanya itu nggak baik, itu ayam juga nggak nyaman. Tapi itu tadi, pokoknya kalau tempat lingkungannya sudah enak, nyaman, bersih, Ya. semuanya bersih, itu sangat nyaman ayam. Ayam sangat nyaman. Makan teratur, minum teratur, pemberian vaksin teratur, pemberian vitamin teratur, selainnya itu memberinya makan itu tidak gonta ganti. Istilahnya teratur itu, maksud saya teratur itu banyak makannya pagi jam 6, jam 7, Ya, ya, jam 6. seperti itu. Sore dari jam 2 ya jam 2, enggak maju mundur itu enggak baik. Macam beropel gitu. Bisa sakit Pak kalau gitu? Ya, untuk stres ya, Gus. Oh, stres. Kalau sakit ya? Kalau sakit itu kan banyak faktor, terus banyak Banyak kalau faktor. kurang minum, kurang makan, kurang vitamin, faktornya banyak sekali. Untuk ayam itu sangat banyak. Nanti makanannya tercemar apa itu bakteri atau jamur, Iya. minumannya itu banyak apa itu minumannya nggak steril, itu kan sangat faktornya banyak untuk ayam. Memori nggak cukup. Ket mau apa sih Tas? kurang 10 menit mana Nah, entek nah, itu memorinya? ya 26 menit mentok 36 menit Ya seraba cukup banget. Kan berapa? gampang dikat dewi Gampang. Oke, terus Pak, ini pertanyaan sebelum terakhir itu sebagai mandor, dari ini kan Bapak mengepalai 3 bagian ya Pak? 3 bagian atau 2 bagian? Apa 4 malah ketambahan dari peternakan itu? 4 ya? 4 divisi gitu. Peternakan ini sama telur sama. Oh, hampir sama. Oh, berarti ya 3 gitu, katakanlah 3 bagian gitu ya Pak. Bapak menurut itu menurut Bapak itu apakah ada satu hal paling menantang selama Bapak memimpin 3 bagian ini? Apakah ada hal yang paling menantang gitu Pak? Mungkin dari SDM-nya atau dari apa gitu? Tapi lebih ke SDM sih ini pertanyaan ini. Maksudnya menantang gimana, Gus? Itu kan maksudnya motivasi atau menantang apa maksudnya? Gimana ya? Oh iya, bisa diartikan 2 ya Pak. Menantang dalam artian orang yang nantang kita sama anu. Sebenarnya kalau di semua itu yang paling menantang itu ya ayam. Karena apa? Kita sambil belajar, kedepannya kan kita untuk bisa nanti saya pakai sendiri. Makanya seperti itu. Saya belajar mulai di usia mulai 0 sampai bertelur, nanti sampai nanti akhir. Nanti kan itu pengalaman menantangnya seperti itu. Saya belajar mulai dari 0, dari nanti di usia datang saya prosesnya seperti ini, nanti vitaminnya seperti ini, vaksinnya tiap ini, obatnya ini, nanti saya pindah sana, pindah di apa tuh di kandang, prosesnya seperti ini. Kan saya sudah menguasai, jadi itu sangat menantang dan saya bersyukur bisa belajar. Nanti kan bisa dapat ilmu tambahan. Tapi kalau dikatur saja ya seperti itu aja. Nggak ada perubahan, nggak ada istilahnya saya inovasi nanti. Artinya bukan nggak ada perubahan, soalnya Bapak sudah menguasai gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari segi kepemimpinan ya Pak, kan otomatis hubungannya bukan dari ayam atau dari apa bahan baku atau yang lain, tapi dengan manusia. Itu gimana Pak? Apakah ada yang membuat Bapak mungkin terasa, wah ini kok kayak gini, berarti saya harus hidup dari ini atau gimana gitu? Maksudnya Maksudnya kayak adalah suatu kasus kayak gimana itu, kayak kasus mungkin antara bagian sini dengan bagian yang sana itu bentrok, terus oh ini nih, ini gimana ini harus apa dari kasus yang ada dari gudang sini, gudang A sama gudang B itu sampai harus harus kita sampaikan ke manajemen atas
langsung. Sudah saya kasih komunikasi, saya kasih jalan keluar. Kalau nggak bisa mentok ya sudah, ayo kita rapat kantor. Maunya apa, solusinya gimana, penyelesaiannya gimana ya. Langsung gitu. Saya nggak ambil pusing terus. Jadi tingkat kita di aturan. Kalau nggak kita aturan ya kita pergi. Nah, ada masalah seperti tadi ya kita kasih. Ayo kita komunikasi yang baik. Ayo kita kasih jalan keluar, kasih solusi. Kalau nggak bisa ya sudah ayo. Langsung rundingan gitu. Dengan kantor. Pernah sampai ada yang kayak gitu. Ya kalau namanya kerja itu pasti ada. Apa saja? Pernah sering sekali. Ya tahu. Untuk pertanyaan terakhir gini Pak, dari pengalaman Bapak bekerja di sini berapa tahun Pak? 10 tahun. 10 tahun ya Pak. Pengalaman kerja 10 tahun itu mulai dari pekerjaan yang paling pertama di sini sampai dengan jabatan Bapak yang sekarang mandor gudang ini, yang bisa mengepalai 3 bagian. Apa saran terus motivasi Bapak untuk kami-kami ini yang sedang kuliah, terus sedang ingin berkarir, terus sedang ingin mungkin besok kalau dikaruniai bisa memiliki bagi masing-masing milik kami, itu apa Pak? Yang pertama ya ini komunikasi sama semua saja, kita nggak boleh pilih-pilih ya kan. Jadi semua orang itu kalau bisa kita itu teman tuh fair, nggak usah kita pilih teman kayak pejabat kayak BPTA kayak sebenarnya kita tuh berteman tuh sama siapa saja kita bisa. Yang kedua apa itu, belajar. Jadi kita tuh nggak usah malu bertanya, kita memang belum bisa. Aku juga awalnya belajar, saya belajar sama Pak Rio, belajar musik, belajar dulu pun belajar dari nol. Jadi kita tuh harus sering belajar, bertanya. Kalau nggak bisa ya nggak usah malu-malu. Memang kita itu nggak bisa ya terus bertanya, oh seperti ini gimana, saya solusinya gimana, kok seperti ini gimana, kok jadi seperti ini, seperti itu. Itu komunikasi, kita harus komunikasi, kita nggak usah sombong, nggak usah anu, itu utama. Yang kedua itu kita harus belajar, semangat belajar. Iya dong, kita nggak semangat Ya kan gampang padam api ini. terus ini kan ngomongin semua. Jadi ini harus ditanamkan kalau pengen sukses ini. Belajar. Banyak belajar. Berarti kesadaran diri itu memang perlu ya Pak? Perlu, Kan sangat kalau perlu. belajar nggak punya kesadaran diri kan nggak mungkin dia Nggak bisa. belajar. Nyadari dirinya bodoh pasti kan belajar gitu. Kita berniat baik gitu, niat dulu toh, niat baik mau belajar gitu, tambah kita. Kalau kita niat aja nggak punya gitu kan nggak bisa. Padahal salah senat belajar orang niat pengen bisa kan mesti alasan. Nah itu kan niat utama itu juga bagus. Oke. Pelajarannya sangat penting ini untuk kami para gensi kan. Basicnya itu kan pemalas ya. Nah, ini sukanya rebahan terus enak-enak gitu. Tapi dikurangi. Ya Dikurangi. betul. Kan itu. Itu memang harus ini. Untuk usia kami ini seharusnya sudah dikurangi. Tapi kalau sampai nggak punya niat, nggak punya istilahnya perubahan dari diri sendiri, nggak bisa, istilahnya sangat kecil. Sama kalau nggak bisa merubah diri Gaya anda hidup. sendiri atau gaya hidup, wah hanginnya santai, mungkin lucu, rian waras, alah santai itu mas. Tapi lah sampai sudah punya niat, wah aku harus bikin show, aku community, bisa sampai bisa sukses. Nah itu kan harus belajar, bertanya, Step by step. punya semangat, sama kan dana ya toh. Ah, Ada iya. semangat toh dana nggak ada ya. Ini masih itu masih toh. Nah, Saya pengen kuliah tapi dananya orang enak kan kudu. enek. Itu belakang saya udah saya. Tuh, terus itu pembahasan berat itu. Oke, ya udah ya Pak. Karena waktu sudah malam, mungkin Bapak ya sudah lelah. Terima kasih untuk waktu yang sudah rela Bapak korbankan demi kami. Kami kalau ada salah kami minta maaf. Mungkin dari kata atau sikap mungkin ada yang mengenal Bapak. Kami mohon maaf sebesar-besarnya ya Pak. Sama-sama juga saya bila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan sampean, kata
kata-kata saya yang enggak pas menurut sampean, saya juga minta maaf. Saya memang kemampuannya seperti ini, saya sebelumnya minta maaf. Nggak apa-apa kalau itu. Terima kasih ya Pak.